Yang pertama, saya mau tes keaktifan raginya dulu, karena sebelumnya raginya ini udah pernah dibuka bungkusnya. Jika menggunakan ragi baru yang bungkusnya belum pernah dibuka, itu langsung dicampur aja ke tepungnya ya. Masukkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam gelas. Lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir untuk membantu mengaktifkan ragi. Untuk sisa raginya, ini bungkusnya digulung kembali, lalu simpan dalam wadah tertutup rapat, simpan di kulkas bagian rak, supaya raginya ini lebih awet atau lebih tahan lama. Lalu masukkan 100 ml air putih hangat, kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu tutup gelasnya. Diamkan sekitar 5 menit hingga raginya mengembang atau berbusa. Setelah 5 menit didiamkan, buka tutup gelas. Ini raginya udah mengembang dan berbusa, tandanya raginya masih aktif. Jika raginya nggak mengembang atau nggak berbusa, itu tandanya raginya udah mati, sebaiknya jangan digunakan, ganti dengan ragi yang baru, karena kalau digunakan, adonannya akan gagal mengembang. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Kalau untuk takaran sendok ini nggak tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 25 sendok makan cembung. Untuk tepung terigunya saya pakai yang pro sedang. Masukkan 60 gram gula halus atau setara dengan 6 sendok makan cembung seperti ini. Kalau nggak ada gula halus, boleh pakai 4 sendok makan gula pasir yang di blender. Sebaiknya pakai gulanya yang udah dihaluskan ya, karena ini tanpa diuleni lama. Lalu masukkan 1 butir telur, ragi yang telah diaktifkan sebelumnya, kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan centong nasi, atau boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan. Setelah adonan mulai tercampur rata, ini saya lanjut uleni menggunakan tangan. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Masukkan 30 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan cembung seperti ini. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian uleni adonan hingga margarin meresap tercampur rata ke seluruh adonan. Supaya margarin cepat tercampur rata ke adonan, adonannya dilebarkan sambil diremas kayak memeras kelapa parut gitu. Jadi menguleninya ini sebentar aja, nggak sampai kalis elastis, nggak sampai pegel, cuma sekitar 3 menit. Nah, ini margarinnya udah terserap ke seluruh adonan, lalu bulatkan adonan. Untuk adonannya, ini memang sedikit agak lengket. Lalu letakkan kembali adonan ke dalam wadah. Kemudian tutup adonan, ini saya tutup menggunakan plastik wrap. Boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Lalu diamkan adonan sekitar 90 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 90 menit didiamkan, adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka plastiknya. Kemudian kempiskan adonan. Pindahkan adonan ke alas yang telah ditaburi tepung terigu. Lalu taburi bagian atas adonan dengan tepung terigu. Ini ditaburinya tipis-tipis aja. Gilas adonan dengan rolling pin. Ini saya pakai rolling pin dari Stand Cookware. Untuk pembeliannya boleh klik link di description box atau boleh langsung DM Instagram @standcookware.
Untuk ketebalan adonannya sesuai selera, ini saya gilas sekitar 0,5 cm. Untuk pinggirannya ini saya rapikan sedikit, lalu potong adonan. Untuk besarnya sesuai selera, ini saya potong menjadi 18 bagian. Lalu olesi adonan dengan air putih, diolesinya tipis-tipis aja. Setelah diolesi, taburi dengan wijen di atasnya. Untuk banyaknya sesuai selera, lalu tekan-tekan sedikit wijennya supaya menempel di adonan. Untuk baliknya diolesi lagi dengan air putih. Kalau mau wijennya di satu sisi aja juga boleh, jadi sesuai selera. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau nggak diolesi air putih, wijennya itu bakal banyak rontok ketika digoreng. Agak sedikit ribet kalau diolesi air dan ditaburi wijen seperti ini. Tapi kalau buat sedikit nggak apa-apa ya. Kalau langsung dicemplung ke atas wijen seperti ini, wijen yang menempel itu terlalu banyak. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Kalau nggak mau ribet boleh langsung dicemplung ke atas wijen. Setelah selesai ditaburi wijen, tutup adonan dengan kain bersih. Diamkan sekitar 20 menit hingga adonannya mengembang. Setelah 20 menit didiamkan, buka tutup kainnya dan ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak di dalam wajan, saya gunakan api sedang. Untuk wajannya, saya pakai wokpan 2 handle dari Stand Cookware. Untuk link pembeliannya boleh DM Instagram @standcookware atau saya cantumkan linknya di description box. Kualitasnya bagus banget, ini dah coating Jerman dan ini anti lengket ya. Masukkan adonan secukupnya ke dalam wajan. Bolak-balik adonan per 5 detik supaya adonannya semakin mengembang. Setelah warnanya agak kecoklatan, ini odadingnya udah mateng. Kemudian angkat dan keluarkan dari minyak. Tiriskan agar minyaknya turun. Kemudian goreng lagi sisa adonan odading. Setelah minyaknya turun, odadingnya siap untuk disajikan. Ini dia, odadingnya udah selesai ditiriskan dari minyak. Sekarang saya mau cobain. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat ini teksturnya lembut banget. Ini disebut roti bantal karena bentuknya mirip bantal ya, dan teksturnya lembut. Ini mirip roti bohong yang pernah saya buat. Roti bohong dia agak berongga. Bismillah. Ini enak banget. Rasanya gurih dari wijennya dan teksturnya lembut banget. Enak banget, cocok buat ngeteh, mantep. Kalau mau buat teksturnya agak berongga, boleh lihat video saya yang roti bohong.